Yo, jumpa lagi dengan Yosanyo Official atau Yosanyo Video. Kita masih bersama di channel yang penuh inspirasi. Tentunya kita meliput atau dalam lingkaran anak-anak rantau ya, perantau-perantau di Malaysia, khususnya kita di Malaysia Timur, Sabah, Kota Kinabalu. Kali ini saya bersama sahabat saya yang dulu kerja di Vinci Construction yang membuat Jesselton. Kita sama-sama di sana, tentunya bersama Pak Damsik. Beliau ini lama atau katakanlah mbah-mbahnya kerja di sini ya. Saya habis kontak dari Vinci pulang, nah, beliau masih di sini, saya balik di sini, beliau pun masih di sini. Nah, kita kenalan dulu bersama Nama saya Damsik. Pak Damsik. Aslinya Asli dari Jawa Barat, Kota Sukabumi. wah, sahabat saya Jawa Barat. Nah, kita itu mau tanya atau memberikan istilahnya bertukar wawasan kepada teman-teman Yosangyo itu. Istilahnya itu alasan apa Pak Damsik itu yang membuat Pak Damsik bekerja di luar negeri ini, di Malaysia sini. Ya, alasannya kita pergi ke luar negeri, mungkin keadaan ya keluarga ya istilahnya kurang mampu. Faktor ekonomi lah. Faktor ekonomi di negara kita ya kurang begitu memuaskan lah. Jadi saya melangkah ke luar negeri dari istilahnya ada yang mau lah kita memberangkatkan ke luar negeri. Nah, alasannya kita istilahnya mau berusaha cari uang lebih lah. Kita untuk keluarga di rumah. Ya, untuk anak-anak yang paling penting bisa melanjutkan sekolah ke tingkat perguruan yang agak lumayan lah. Berjuang untuk keluarga. Berjuang untuk benar-benar untuk keluarga lah. Terus keluarga. Sampai sini resmi ini kan? Kita nyampe sini resmi. Resmi ya. Tidak ada kata dari dulu saya berangkat ke sini ya. Resmi terus. Sama saya itu resmi ya. Tidak ada kata ilegal lah. Keuntungan dari bekerja resmi itu menurut Pak Damsik apa, dari segi tempat tinggal atau transport atau apa itu? Nah, dari keuntungan kita di luar negeri ya kita alhamdulillah kita mendapatkan uang, ada hasil walaupun ya sedikit lah istilahnya adalah kita. Dan keuntungannya di sini kita tentang masalah tempat tinggal. Alhamdulillah tempat tinggal ya kita layak huni lah. Dari air, ya. Dari listrik itu dibilang sudah memadai lah, istilahnya cukup lah untuk kita tinggal di sini. Ya sampai sekarang ya alhamdulillah lah kita masih bertahan walaupun keadaan begini. Transportnya gimana itu? Masalah transport kita jarak kita ke tempat kerja itu cukup jauh. Kalau masalah transport kita selalunya ada gratis ya. Kita gratis pulang balik, kita hantar balik. Nanti petang atau malam kita dijemput pulang. Dihantar, dijemput. Ya, begitu. Enak teman-teman, nggak usah keluar biaya buat nge-grab. Kalau di rumah itu istilahnya kan bawa motor sendiri, bensin sendiri, mungkin itulah yang lebih enaknya di sini. Terus kalau menurut Pak Damsik penghasilan atau mata uang pengaruh nggak, nilai mata uang ringgit ini sama mata uang rupiah itu? Kalau masalah mata uang memang mungkin lah setiap negara itu ada perbedaan mata uang. Jadi makanya kita berangkat ke sini mungkin kita cari lebih dari mata uang besar, itu kan ya. Lebih besar. Istilahnya kalau diringkas gini teman-teman, antara kita kerja sehari di sini sama kerja sehari di rumah itu lebih besar mana gitu loh. Ya kalau kita imbang-imbang ya ada lebih lah kita besar di sini. Ya. Makanya Pak Damsik betah di sini ya. Saya sebetulnya bukan betah di sini.
Ya betahnya karena kebutuhan lah, karena kebutuhan kita punya keluarga, itu saja. buat masa depan, Buat masa depan keluarga ya. anak-anak, keluarga. Kita cari uang sampai ke luar negeri lah. Masalahnya namanya orang luar negeri itu jangan dianggap enteng, jangan dianggap ringan. Kita berangkat, oh uang dari sini hasilnya banyak, itu jangan asal bicara. Coba laksanain dulu baru terasa. Itu kerja di luar negeri. Dari masalah kesedihan di luar negeri, kita ada masalah di rumah, emang kita bisa tolong? Kalau sudah di sini tidak bisa apa-apa kita. Iya. Kalau sudah di luar negeri, kita hanya bisa berdoa saja. Ada keluarga yang meninggal lah, yang sakit lah, apa kita bisa jenguk, bisa ngelihat? Kita tidak mungkin. Kita sudah di negara orang, prosesnya pun tidak gampang, berat, resikonya itulah di luar negeri. Iya. Harus ikut interview, cek kesehatan juga ya. Terus menurut Pak Damsik, dari hal segi pengalaman lagi dalam faktor budaya lah, itu bikin kita nyaman atau enak enggak? Istilahnya di sini kan kumpul, ada orang mana-mana, negara manapun ada, orang Cina, Filipina, Indonesia, suku-suku lain-lain pun ada. Itu membuat kita pengalaman tersendiri itu ada enggak? Membuat kita lebih. Kalau menurut pengalaman saya, kalau di bidang masalah kebudayaan ya, sebetulnya ya setiap negara kan beda-beda masalah kebudayaan. Tapi kalau sudah bersatu di tempat kerja, mau misalkan agama lah, mau agama Islam, agama Kristen, agama apa, kok kita bisa nyatu, bisa akur gitu. Segitu ya. Iya. Dalam lingkup kecil kayak kita itu Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, itu seharusnya kita kalau kerja itu harus. Iya, itu seharusnya kita harus sama-sama lah istilahnya. Tidak melihat masalah agama, kita sama-sama kerja. Kalau saya menganggapnya di sini mereka itu kerja sama kita, berarti kita itu saudara kita, saling menghormati. Nah. Apakah kayak gitu? Itulah. Di luar negeri saya dari dulu macam itu. Kita tidak melihat agama ini, tapi dalam pekerjaan itu kita sama-sama gitu. Kita bersatu membangun kerjaan itu Biar lebih enteng, biar lebih ringan. itu ya. Nah, masalah budaya itu kayaknya memang lah, dari budaya Indonesia punya budaya, Malaysia punya budaya. Tapi kok bisa akur seandainya kita datang ke negara orang, kok bisa sama-sama gitu, kerjasama, akur gitu, nggak ada permusuhan. Nah itu malah lebih senang gitu. Nah, itu malah membuat kita itu lebih berpengalaman lagi. Oh iya. Nah, itu ya. Jadi kita tahu, oh di negara ini kebudayaannya begini. Ya kita ikutilah aturan kebudayaan di negara orang, tata cara, juga aturan-aturan di negara orang itu kita ikuti. Terus ada nggak motivasi buat keluarga yang di rumah, misalnya Pak Damsik kan sudah berkeluarga, motivasi atau pesan bagusnya buat anak yang di rumah atau keluarga yang di rumah, nah itu ada nggak pesan dari Pak Damsik itu? Ya untuk pesan keluarga yang di rumah, ya baik-baiklah sama keluarga. Orang tua nyari uang sampai ke luar negara itu bukan gampang. Makanya lah buat anak-anak, patuhilah kata-kata orang tua, turuti kata orang tua, berbaik-baiklah sama orang tua. Ingat, misalkan orang tua di luar negeri itu tidak gampang mencari uang, jadi jangan sampai di rumah itu ngambur-ngamburin duit, ngambur-ngamburin uang. Pandai-pandailah menyimpan uang di rumah, berbagi masalah uang itu untuk kebutuhan-kebutuhan itu di rumah, itu yang mengatur itu harus pandai. Jadi kita yang usaha pun kita di sini senang. Tuh buat sahabat-sahabat saya yang orang tua rela untuk merantau mencari nafkah di luar negeri, supaya teman-teman itu yang sekolah, rajin sekolah,
biar orang tua itu senang. Ingatlah, orang tua seperti saudara kita Pak Damsik ini buat semuanya saja ya, buat global, untuk semuanya. Pesan kita itu agar teman-teman itu kita berjuang untuk teman-teman juga jangan kecewakan harapan-harapan orang tua, tetap rajin sekolah, tetap mematuhi apa yang disampaikan orang tua ke kita ya. Terus kalau buat motivasi atau pesan buat teman-teman semua yang masih kerja di Malaysia, di tempat kerja atau kita itu harusnya bagaimana sih agar kita itu enak gitu loh Pak. Ya, untuk kawan-kawan teman-teman yang di sini, yang masih ada di sini, ya kita dalam keadaan pandemi begini, kita belum bisa kerja lah. Untuk saat ini kita belum bisa kerja. Nah, seandainya sudah dapat kerja, sudah bisa kerja lagi, terus bisa kita dapat uang, pandai-pandailah menyimpan uang. Untuk keluarga kita mungkin bisa kirim ke rumah. Untuk kawan-kawan semua, jangan harap kita kerja itu senang. Kita itu kerja itu capek, sulit lah kita dapat kerjaan itu. Jadi harus berhemat-hemat. Harus berhemat-hematlah dalam masalah uang. Ya, kata orang bijak, harus bijak-bijaklah istilahnya kan. Menggunakan uang biar keluarga di rumah juga senang, kita pun senang di sini. Juga ada istilahnya, ada kita kelihatan di rumah, ada buktinya kita di rumah itu bikin apa kan. Ada kelihatan lah. Teman-teman, itu tadi pesan dari sahabat saya Pak Damsik ya, pesan dari Yosanyo Video, supaya kita itu kalau ingin bekerja ke luar negeri itu istilahnya punya target, agar kalau kita sampai di sini kita bisa berhemat. Ingat cita-cita kita dari rumah itu untuk ngapain, kita cari uang atau istilahnya kita cari kerja di luar negeri itu nanti buat apa. Buat teman-teman juga yang masih muda yang ingin bekerja lagi, kalau sekiranya kita anggap kerja di sini lebih nyaman ya kita kerja yang serius. Kalau sekiranya ingin merantau lagi sampai di sini, biasanya kalau kaum milenial kan pilihannya ada yang ke Jepang, Korea, Taiwan, itu ya disimpan, uangnya disimpan buat daftar ke sana supaya kita itu tidak terlalu membebani keuangan rumah. Itu saja pesan dari kita. Salam dari Yosanyo Video.